Yang perlu dilurusin tuh sebenarnya pertama sih, nggak ada yang salah dengan pola hidup, tapi gimana caranya kita milih prioritas, sebenarnya itu. Ah, Akhirnya setelah nyoba gym, ternyata dampaknya tuh luar biasa banget. Kayak during that 1 year, alhamdulillah aku nggak sakit sama sekali. wow. Kayak demam atau pilek gitu-gitu tuh jarang. Itu kerasa banget dari yang tadinya zero olahraga dok, jadi mulai jadi gym girly. Kayak imunitas tuh lebih bagus gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kurang tidur terus dipaksain olahraga gitu, dampaknya gimana sih dok sebenarnya? Beauty standard yang tadi disebutin oleh Kak Hana udah mulai berubah nih, bukan tipikal yang lidi-lidi gitu, tapi tipikal yang lebih strong. Oke, strongnya pas banget ya. Oke. Lebih bisa bugar, bisa lebih fit, sehingga aktivitasnya bisa tertunjang juga. Oh nih, Mas Azhar nih menarik juga nih bahwa memang kan kalau kita lihat nih aktivitas Hana tuh dia kelihatan juga, maksudnya dialami nggak cuma Mbak Hana doang, tapi juga kan kita banyak orang juga mengalami lah gitu ya kesibukan dan lain-lain gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang juga mungkin kalau Hana bedanya Putih Indonesia mungkin ya dalam artian kan mungkin ada tuntutan juga kali ya mana ya maksudnya untuk bisa tetap terlihat fit gitu kan. Nah misalnya ada orang-orang yang memang pengen apa ya, pengen mulai gitu loh, mulai pengen memperbaiki siklus ini gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin cara mulainya itu secara hal yang paling masuk akal tuh dari mana dulu sih sebenarnya Dok Alvin gitu. Kalau buat saya support system. Wah. Oke. Join your community, Benar. join your friend, karena kamu nggak akan bisa sih sendirian sih, sebenarnya itu. Oke, join community-nya Kak Hana, ya oke juga, dengan Oke. meal prep-nya gitu kan. Oh. Jadi cobain aja mana yang comfort buat tubuhnya dan mana yang bisa dilakukan tapi nggak ngeganggu tuh kerjaan, jadi masih bisa tetap dilakuin. Istirahat juga masih cukup, jadi cukup. Kadang-kadang ada teman-teman komunitas yang lari mulai dari jam 5 pagi. Oke. Kalau tidurnya jam 11 itu jam 5 itu sengsara itu ya. Berarti memang harus dimajuin sih tidurnya supaya bisa bangun jam 5 supaya bisa running dulu. I see. Gitu sih sebenarnya. Jadi mulai dulu aja, find your support system. If you need help, we can help you. Gitu sih. Jadi being honest sama temen, being honest sama keluarga atau orang yang ada di sekitar itu jadi penting karena mereka akan bisa untuk support tujuan goal dari kamu semua. Oke. Wah ini saya merasa tersindir juga sebenarnya. Kenapa tuh? Supporting sistem saya setiap pagi itu gorengan sama lontong. Teman-teman tetap aja itu udah wah. Iya. Tapi betul menarik ya untuk memulai suatu apa ya kebiasaan baru tuh ya perlu supporting system, perlu Betul. temen mungkin Harus ya ada dari yang bareng-bareng. gitu supaya kita nggak tadi if you go alone you go far, kalau you go together apa? Lu Go lupa. farther. Oh, go farther. Luar Benar. biasa. Tapi menarik tadi kan ada 3T, too fast, too much, too sama soon. too soon gitu kan. Tapi ini yang jadi menarik juga, Dok. Terkait dengan hal itu, kesalahan apa sih yang umum terjadi orang yang tiba-tiba ingin shifting ke pola hidup tadi yang lebih sehat, lebih baik, yang akhirnya drop atau tadi injury atau gimana gitu? Ya mungkin elaborasi dari 3T tadi. Nyontek itu sih sebenarnya. Wah, Nyontek dalam artian, wah saya mau kayak Kak Hana nih gitu. Oke. Boleh. Oh, boleh jawabannya Kita nggak sebenarnya bisa. boleh. Kita nggak bisa. Tapi Karena kita laki-laki, Mas. Terus kalau saya misalnya, kalau saya pribadi gitu ya, kayak Kak Hana, terus untuk meal prep saya butuh 2 jam gitu, saya nggak bisa ya. Tidur saya bakal kurang sih. Tidur saya bakal kurang. Jadi kayak I need my help. I see. I need my support system supaya bisa bisa ngelakuin yang memang jadi tanggung jawab saya gitu. Oke, jadi balik lagi ke teman-teman, nyontek boleh, tapi sesuaiin sama badan, sesuaiin sama karakteristik badannya. Kalau cocok lanjutin, kalau enggak berarti enggak sih. Harus cari sampai benar-benar pas banget. Kalau nggak tahu gimana caranya, cari ke orang yang lebih tahu. Misalnya kalau untuk ke teman-teman dietitian, kalau memang mau cari tahu gimana caranya ngitung kalori gitu kan. Bisa ke teman-teman dokter olahraga kalau gimana caranya untuk olahraga yang aman.
dengan kondisi aktivitasnya juga banyak gitu. Oke. Jadi just find your help sih sebenarnya itu, atau ke pakar-pakar kesehatan. Kalau mau coba dari sosial media sekarang kan banyak banget gitu ya. Kalau dia dampaknya memang nggak sesuai dengan badan, ya udah nggak usah dilanjutin. Jangan gara-gara itu terus copy paste tapi nggak mikir sih sebenarnya itu. Dan nggak mendalami dan nggak meresapi itu. Jadi sebenarnya harus dibikin tailor made sesuai dengan kondisi badannya gitu. Berarti nggak boleh FOMO. FOMO, Betul ya, betul, kan betul. wah Farhana gini ikut Ikut A-nya boleh dicobain, tapi kalau nggak cocok ya udah. Cari yang lain. Oh, gitu. mulai aja dulu. Mulai aja. dong. Ikutin nggak apa-apa, mulai Mulai dulu. juga. Dilanjut belum tentu gitu. Iya. Iya. Ya, tapi kalau boleh dilanjut tadi ya, apa namanya? Sesuatu tailor made. Berarti kan mencari titik idealnya untuk masing-masing orang tadi. Sebenarnya ya paling benar adalah start aja dulu gitu. Tapi mencari sampai titik yang ideal itu gimana sih, Dok? Dalam arti kan tadi orang-orang beda-beda dan ada orang yang bisa sadar dan ada yang bisa nggak sadar gitu. Dalam arti ya orang yang orang stres itu nggak tahu dirinya lagi stres. Nah, kayak gitu kan. Nah, apalagi kondisi ini, Dok. Kalau saya ke pasien yang sering nanya olahraga apa sih yang cocok buat saya gitu. Oke. Nomor satu referensi. Sukanya apa? Saya tanya balik sukanya apa gitu. Karena olahraga terbaik tuh bukan berenang, bukan sepeda. Kadang-kadang tuh dihajar rata tuh. Iya. Kalau nggak sepeda berenang aja gitu kan. Oke. Kalau nggak bisa berenang tenggelam. Nggak bisa naik Padel aja. sepeda. Tabrak gitu. Oke. Jadi biasanya prinsipnya tanyain dulu kira-kira sukanya apa nih, preferensinya. Karena preference itu penting supaya sustainable. Oke, bisa terus-menerus dilakuin. Oke, prinsip terus kemudian setelah itu kita harus start slow, go slow sih. Oke, jadi start dulu, mulai dulu aja, tapi go slow, pelan-pelan baru dinaikin. Kemudian juga trial and error, dalam artian kalau ternyata nggak cocok, just switch. Kita cari metode lagi yang cocok. Sama dong kayak makanan. Oke, kalau saya paling nggak bisa makanan yang smelly gitu. Oke. I don't really like the smelly Petai dok one. maksudnya. Oke. Apa namanya? Kalau nggak suka juga ya jadi menderita kan dimakan kan. Tapi pengen coba, pasti coba aja gitu. Oke. Kalau nggak coba nggak tahu sih. Daripada mati penasaran Penasaran nyobain. Tadi kan 4 ya, posisi keempat ya yang bisa menyebabkan kematian. Oh iya. Gitu sih. Jadi ya itu, start slow, go slow, just trial and error. Oke. Dok, jadi ada pertanyaan juga deh, Dok. Mungkin kalau saya refleksi sama diri sendiri ya, maksudnya ngelihat jadwal kerja yang super padat gitu ya. Mungkin kalau saya mah jam kerja bisa, kan praktek juga katanya Dok ya, bisa dari jam 8 sampai jam 8 lagi bahkan gitu. Atau mungkin ada beberapa sobat obrol juga yang mungkin kerjanya padat banget, apalagi di Jakarta dan lain-lain gitu ya. Bisa dari jam 9 sampai jam 5 gitu, full time. Nah sebenarnya ada nggak sih pola olahraga gitu ya yang masih bisa memberikan manfaat kesehatan gitu, sedikit aja gitu dengan meskipun menjalani hidup yang super padat itu? Yang tadi aku bilang mulai dulu aja, dalam artian sleepin lah, pinter-pinter lah gitu, untuk ambil waktu untuk bisa lebih aktif. Oke. Dari beberapa riset tuh dia bilang kalau exercise untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan juga stroke, dia bisa dibagi jadi 10 menit dengan akumulasi jadi 30 menit. So, misalnya ada field work, kerja lapang gitu, ambil aja karena itu akan bisa misalnya jalan ke lapangnya 10 menit. Seperti itu. Oke. Atau mungkin ada breaknya 30 menit, pakai 10 menitnya untuk aktivitas bisa lebih aktif lagi. Oke, kalau teman-teman yang di sekitaran business center, kadang-kadang ada gym tuh di sekitaran business center. Lunchnya diganti tuh sama dengan exercise di sana. Oke, tapi nutrisi juga jangan lupa. After exercise nutrisinya tetap masuk. Meal prepnya jadi penting karena
udah punya bekal nih, tahu beli apa gitu. Dia tahu apa yang akan dikonsumsi setelah si exercise itu. Jadi exercise itu memang bisa dibagi per 10 menit dengan akumulasi 30 menit untuk menurunkan resiko penyakit. Itu. Wah, jadi penasaran nih, Mbak Farhana. Tadi kan penjelasannya, wah ini saya nggak mau nanti terkesan gimana ya, teoritis itu. Enggak. Tapi ini sudah dijalankan sama Mbak Farhana. Mbak Farhana yang tadi apa ya? Strateginya Mbak Farhana untuk melakukan tadi mulai dari menjaga pola hidup yang lebih sehat, olahraga, makan di tengah kesibukan seorang putri Indonesia pada saat itu. Kalau buat olahraga, kenapa aku suka share konten olahraga? Karena aku tuh pengen olahraga tuh jadi sesuatu yang nggak intimidating buat orang-orang yang mau mulai. Karena aku juga sebelumnya kan nggak pernah olahraga tuh. Jadi kayak mau nunjukin ternyata aku 2 tahun nge-gym tuh banyak perubahan. Terus juga aku happy banget Gen Z itu adalah generasi yang membuat tempat dugem jadi sepi. Karena mereka sekarang lebih milih pilates, yoga, lari, dan matcha. Kayak at least lebih sehat gitu ya. Kayak alkohol tuh udah mulai ditinggalin. Terus juga di saat sibuk, tentunya olahraga yang paling baik itu yang paling realistis ya dok ya, yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya nge-gym nggak bisa 90 menit atau sejam, bisa setengah jam, bisa 40 menit, terus do what you like juga. Jadi sekarang aku nge-gym iya, terus aku suka ikut kelas TRX juga sama ibu-ibu. Terus kadang yoga, pilates juga. Aku kurang suka padel sama lari, it's okay. Yang penting kita bisa lakuin apa yang kita suka, tapi kalau mau lebih kuat lagi untuk masa tua nanti, tentunya selain cardio juga harus strength training juga ya dok ya gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak sempat Mbak, wah lagi banyak nih antrian kerjaan apa gitu kan, strategi ngapain Mbak biasanya? Aku pernah yang kayak, ini salah satu toksiknya jadi putri Indonesia mungkin ya, kadang tuh commit ke healthy lifestyle kalau lagi ada event. Jadi misalnya kayak minggu depan aku masuk TV nih, aku mau terlihat yang terbaik, jadi kayak aku sempetin olahraga itu bisa di kamar. Jadi di rumah aku punya dumbbell 5 kilo. Dokter Adoy mungkin di kliniknya bisa disediakan juga. Dumbbell ya, bener ya. Dumbbell 5 kilo ya. Udah punya. Banyak ya? Iya, dan tempat kayak praktek bener tuh. pakai YouTube juga bisa sekarang mah. Wah, Iya. luar biasa. Jadi sebenarnya itu soal niat juga ya, ngaruh gitu. Maksudnya diusahakan tuh bisa harusnya, karena realistisnya pun bisa gitu. Betul. Seorang putri Indonesia bisa tetap olahraga di tengah kesibukan. Paling dok, kalau boleh disederhanakan nih doknya dalam jawaban yang lebih singkat gitu, prinsip paling realistis untuk apa ya? Untuk menjaga tidur, olahraga, dan makan bisa berjalan beriringan tuh gimana sih dok? Oke, pertama yang tadi sempat Mbak Ana sebutkan, latihan disesuaikan dengan preference, tapi jangan lupa latihannya juga harus dikombinasi antara latihan kardio, latihan kekuatan, dan juga latihan fleksibilitas. Kedua, yang tadi selalu saya bilang, just do your exercise. Exercise bakal akan bermanfaat ketika dilakukan, bukan ketika dia ada di bucket list. Jadi keranjang coba aja gitu. Kalender. Coba dulu aja dan track with your device. Even sekarang semua orang hampir pakai smartphone kan. Di smartphone tuh pasti ada bagian, kalau ditulis health itu pasti akan ada banyak aplikasi yang muncul. Login dulu. Login dulu tuh mulai dulu aja sih. Bikin akun dulu gitu ya. Iya, yang penting download dulu. Oke, download dulu, beli HP-nya dulu. Resolusi 2006 banyak banget nih. Jadi ya udah, ketika lakukan itu sesuaikan dengan skala prioritasnya, konsistensi jadi key supaya dia bisa dapat efek yang bagus. Wah, ini luar biasa juga ya sebenarnya. Jadi lebih banyak insight juga nih kita. Udah dapat insight, dapat contoh. Jadi kita nggak bisa ngelak sebenarnya. Jadi ayo langsung dipelototin bisa gitu ya. Bisa ya. Nah, kalau misalnya sekarang kesibukan kita semakin tinggi ini setiap, ya maksudnya entah kenapa ya kita juga merasakan kesibukan ini semakin padat ya. Waktu kita di jalan itu bahkan lebih lama bahkan dari kerjanya gitu ya. Apalagi hidupnya di kota-kota metropolitan gitu.
Eh, itu bukan menjadi sebuah alasan selama tadi ya kita sudah sebisa mungkin melalui preferensi kita juga, yang penting mulai dulu hidup sehat dan macam-macam gitu. Nah, tapi selalu ada kata tapi gitu ya. Selalu ada kata tapi gitu, Dok. Mungkin sedikit, Dok, apa tadi kan untuk yang tetap gimana caranya kita tetap hidup sehat dan macam-macam. Nah, kalau misalnya ada yang memang ada pantangan tertentu misalnya, Dok. Misalnya gitu. Oke, aku apa namanya nggak bisa makan, nggak tahu ya, kalau misalnya mah itu kadang-kadang kan aku nggak bisa keluar nih dari jam segini-segini, sementara kesibukanku membuat aku tidak bisa melakukan itu, apa makan di jam segitu misalnya. Apalagi tadi kerja-kerja di metropolitan ya padat banget. Tipsnya dong, Dok, misalnya untuk mengakali hal yang tadi bukan karena kita nggak mau, tapi keadaan kita yang tidak bisa. Kalau makan sendiri sebenarnya mungkin yang kita pelajarin, Kak Fahana juga pasti pelajari soal gizi seimbang. Makan tuh hampir setiap 2 jam 3 jam ya. Iya kan? Makan Iya. pagi snack, makan siang snack, baru makan malam. Hmm. Jadi diet yang baik itu sebenarnya gizi seimbang sih. Nah, itu tuh yang mungkin perlu diperhatikan. Makan tuh pasti akan selalu ada porsinya, walaupun apa yang dimakan jadi concernnya sih. Nanti mungkin Mbak Hana bisa tambahin soal menu-menu, soal Yes. apanya yang Iya. kira-kira bisa support nih aktivitas dari pagi sampai sore. Kalau saya paling nambahinnya di jumlah aktivitas fisiknya sebenarnya. Jumlah aktivitas fisik yang kita harapkan itu bisa aktif dari pagi sampai sore dalam keadaan bugar. Untuk mencapai itu, olahragalah gitu. Oke. 150 menit per minggu. Gimana pun caranya. Oke, gimana pun caranya. Bagi-bagi 10 menit 10 menit, bagi harinya boleh, tapi prinsipnya satu, jangan weekend warrior sih. Weekend warrior dulu dalam artian istilahnya banyak ya. Iya lagi. Weekend warrior tuh dalam artian, oh ya udah saya olahraganya Jumat Sabtu Minggu aja. Terus Senin Selasa Rabunya ya udah kerja aja. Itu nggak bisa sih, karena proses badannya jadi nggak recovery sih sebenarnya. Karena kita butuh untuk mengembalikan ke kondisi semula dengan recover, dan intervensi si latihannya harus terbagi secara merata gitu. Jadi 150 menitnya diakal-akalin sih sebenarnya itu. That's why kenapa zaman sekarang timbul tuh banyaknya latihan yang HIIT, High Intensity Interval Training. Kalau boleh dibilang teman-teman yang sekarang ngelakuin tuh yang kayak teman-teman Hyrox lah. Oke, terus kemudian teman-teman yang mungkin MRAP gitu. MRAP tuh dalam artian ada di satu, kalau di pusat kebugarannya dikasih menu apa ya gitu. MRAP tuh as many as possible sih sebenarnya, kalau nggak salah as many repetition as possible. Oke, itu MRAP gitu. Jadi kayak menunya hari ini ada sumo squat, terus kemudian clerk atau jerk gitu segala macam, itu ada di situ gitu. Oke, itu tuh tipikal HIIT dalam artian datang, latihan, pulang gitu. Jadi porsinya akan jadi durasi yang sangat singkat, dan itu boleh dicoba sebagai salah satu strategi untuk membagi waktu dengan kerjaan. Karena balik lagi belum dibayar pakai dolar sih. Iya. Dia harus tetap. Mana ada weekend warrior gitu ya. Di pos itu dihajar pas weekend gitu ya. Nah, kalau makanan mungkin karena nanti bisa sharing lebih banyak. Oke, nah itu tadi menarik juga solusi yang disampaikan tadi ya Dok ya sebenarnya. Nah, mungkin sekarang saya mau coba, karena kita butuh solusi juga nih buat orang yang sibuk tapi pengen tetap sehat. Jadi kan kita ngeliat juga Kak Hana tuh adalah seorang sosok yang bisa jadi role model juga gitu ya di tengah orang-orang Berhasil sibuk, lah, apalagi jaga klinik, wah dan lain-lain. Dan lihat adalah video Instagramnya juga super padat gitu. Nah, prinsip apa sih sebenarnya yang dipegang oleh Kak Hana ini sebenarnya untuk tetap bisa menjaga kesehatan tuh? Kalau buat makanan dulu, ini kan aku suka banget jajan, tapi juga pengen jaga kesehatan juga. Terus kayak personal trainer aku yang di gym tuh tahu ini klien Putri Indonesia tapi demen jajan nih gitu kan. Terus kayak gimana gitu kan. gitu. Paling kalau misalnya kita nggak meal prep ya, jadi jajan di luar, itu tuh ternyata gampang banget Kak buat
mengalter atau membuat pilihan-pilihan yang lebih sehat. Jadi dalam artian nggak harus setiap hari kita makan salad atau lalapan gitu ya, tapi gizi seimbang. Kalau misalnya masak kan itu ada yang isi piringku itu ya, yang kayak karbo, protein, sayur, plus kerupuk nggak ya, Oke. sambal. Cuman kalau lagi jajan kayak di ojol gitu, ternyata kita tuh bagus banget loh jajan misalnya ayam bakar. Karena tinggi protein, terus juga cara masaknya juga sehat gitu kan. Jadi kayak daripada ayam geprek atau goreng, ada kol goreng, mending ayam bakar. Atau enggak kayak misalnya bisa juga ya gado-gado, meskipun para ahli kesehatan kayak itu gula atau masih ada yang digoreng gitu ya, tapi kayak si dressingnya, sausnya bisa dikurangin. Terus kayak soto gitu-gitu juga kayak kuliner Indonesia tuh banyak juga yang sehat ya dok. Nggak harus salmon kata aku tadi teh gitu, tapi ikan kembung, lele, dan lain-lain ternyata sama bergizinya or even lebih. Jadi pilihan yang kita beli atau buat itu kalau scroll ke bawah tadi ada video pepes ayam gitu ya. Oh ternyata kayak budaya kita tuh udah punya banyak cara sebegitunya dari zaman dulu untuk mengemas makanan yang sehat gitu. Kalau saya sama dokter Adui sama nih, lalapan, tapi di bawahnya ada mie instan. Aduh, bahaya nih. Saya mau nanya lagi dong, lanjutin ini tadi Mbak Farhana, lebih ke arah Mbak sudah menjalani nih, konsep hidup yang sehat tapi di tengah tadi ya kepadatan pekerjaan, tuntutan lainnya dan sebagainya. Warning system apa sih Mbak? Misalnya, oh ini apa namanya, saya udah mau drop nih. Terus oh enggak, saya udah mulai cheating nih bahasanya mungkin ya. Warning system apa sih Mbak yang biasanya Mbak pegang atau bahkan Mbak jadikan apa prinsip gitu supaya nggak keluar jalur? Nah, untuk berbagi tips Buat kalau sakit gitu misalnya. ya maksudnya ya sakit one thing juga, misalnya, tapi juga tetap kan pengen tadi ya pengen bisa jajan juga gitu. Apa sih prinsip yang berpegang biasanya? Paling mungkin karena aku kayak ada di industri yang mengutamakan physical look gitu ya. Terus punya temen-temen model yang kalau model tuh berat 50 kilo aja itu udah berat banget gitu. Mereka tuh yang kayak very very skinny. Dan akhirnya karena di sosmed banyak pressure kan, jadi Gen Z tuh tahu yang namanya toxic positivity. Toxic positivity itu ketika kita mungkin terlalu memaksakan mengenforce healthy lifestyle yang agak ekstrim. Ada juga yang diet tapi asupannya kurang ya dok ya, malnourished gitu. Sampai misalnya kita diet tapi kita kok nggak kenyang ya, kayak malah kepikiran jajanan yang lain atau malah badan nggak berenergi, itu kan salah juga ya. Berarti warning sign-nya itu ketika kita mengenforce lifestyle tertentu, misalnya ada yang gym setiap hari nih, Senin sampai Minggu gitu, tiap hari kan capek. Ternyata itu warning sign karena nggak ada istirahatnya, badan mulai sakit-sakit, atau juga yang terus-terusan dietnya ekstrim banget. Ada loh yang sehari tuh makan sekali doang, terus dia nyalahin diri sendiri, tapi nggak turun-turun nih beratnya, stuck gitu. Berarti kan dari kalorinya sangat kurang ya dok. Di daerah juga banyak perempuan-perempuan yang mungkin masih kurang wawasannya, jadi yang mereka tahu udah stop makan. Apalagi kalau makan sekali cuman kayak seblak gitu kan udah, dan kayak nggak dapat nutrisi dari sayur, dari proteinnya, jadinya drop gitu. Wah ini daging semua ini sebenarnya, Iya. tapi kita sudah sampai di ujung. Sebelum ke ujung banget nih, biasa ada game. Nah, dok kita ada game, memang tidak di briefing. Gitu. Kita sebut game ini adalah obral kalimat. Cara mainnya simpel dok, jadi saya akan menyebutkan kalimat tapi tidak lengkap. Nah, dokter Nasa sama Mbak Farhana juga tidak diizinkan untuk berpikir panjang. Jadi kalimat pertama yang muncul harap langsung disampaikan. Sederhana aja sih, nanti kita akan react sedikit. Oke, mungkin dari dokter dulu ya, Dr. Alvin dulu ya. Oke, pertanyaan kalimat pertama dok. Tubuh yang sehat itu bukan yang Besar. Oke. Kenapa dok? Karena banyak konseptual dalam artian kalau dia tubuhnya besar pasti sehat sih sebenarnya itu. Jadi kayak ini sih sebenarnya kayak shifting dari yang tadi Mbak Kahana sebutkan bahwa yang tadinya konseptual skinny itu jadi the standard beauty, sekarang lebih ke arah lebih lean sih sebenarnya kita sebutnya lean. Jadi
lean sendiri kalau ngejar ke sana, body fat tinggi, besar itu belum tentu sehat sih sebenarnya itu. Oke. Jadi kita harus lihat badan yang besar belum tentu dia lean gitu maksudnya. Besar Gitu. dan gemuk ini beda ya? Aku nggak nyebut itu karena itu mungkin part of the body shaming ya, yang kita Oke. cari kata-kata yang lebih. Oke. 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 Jadi maksudnya dalam artian kan prinsip apa di masyarakat masih terkenal kayak besar tuh oke gitu, maksudnya sehat. Padahal sebenarnya enggak gitu ya dok ya. Iya, Heeh. itu bagian dari zaman mungkin baby boomers kita gitu. Oke, iya. Oh, saya zaman milenial nih lebih tua lagi nih. Oke. Oh, saya masih Gen Z. Kita lanjut. Iya. Pertanyaan kedua, Dok. Kesalahan paling sering soal olahraga adalah? Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Aduh, salah kita bikin pertanyaan. Gak ada yang salah. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Jadi memang olahraga kalau nggak tahu dicoba dulu terus tiba-tiba cedera, nggak ada yang mau cedera sih. Oke. Tapi setiap olahraga pasti ada resiko cedera sih. Iya. Tapi jadi kalau olahraga disalahin malah jadi nggak jadi olahraga sih. Iya. Itulah teman-teman, pentingnya langsung nanya ke dokter ahlinya. Dan jangan cari kambing hitam. Iya, dan jangan FOMO-FOMOan aja. Oke, lanjut dok. Ini satu lagi nih. Kalau tubuh sudah lelah, yang paling dibutuhkan adalah Tidur aja. tidur. Kaum berbahan, tepuk tangan. Oke, tahan dulu dok. Masih ada, cuman kita geser dulu ke Mbak Farhana. Oke Mbak, sudah siap ya? Siap. Nah, udah veteran juga di episode sebelumnya. Udah tahu nih, udah tahu cara mainnya. Oke, yang pertama, menjaga tubuh di tengah kesibukan itu artinya, Kerja keras. oh berarti menjaga tubuh itu juga kerja keras buat Mbak Farhana. Iya dong. Yes. Karena banyak pikiran mungkin ya. Oh, Oke. Menjaga untuk tidak jajan terus gitu ya, tidak dimarahin Titi. Bener banget. Oke, yang kedua, hal kecil yang paling aku jaga sampai sekarang adalah, Kesehatan mental sih. wah. Iya kan penting juga ya dok. Betul. Ini kayaknya harus nyambung ke Episode. diundang lagi nih. Udah ya. Tapi maksudnya itu tadi dalam menjaga siklus itu juga penting buat jaga mental. Jangan Iya. siklusnya dijaga tapi mentalnya sakit, percuma Bener sih. kan. Nah. Tapi kalau jajan nggak terlampiaskan itu jadi kesehatan mental juga nggak Mbak? Oke, itu tidak untuk dijawab. Bahaya sekali. Oke, yang ketiga, kalau tubuh mulai ngasih tanda, ya tanda kutip apa gitu ya, aku biasanya Diam di rumah. Masak lagi. masak lagi. kayaknya Buka melakukan catering ini aja. berlawanan dengan diet ya. Tapi maksudnya bagus karena masak itu hobinya, Iya, hobinya Kahana. Jadi nyambung lah. Jadi lebih baik melakukan hal yang positif gitu ya. Betul. Wah, ini luar biasa. Oke, kita kembali menghabiskan pertanyaan untuk Dr. Alvin. Ahlinya harus kita gembor terus. Ya. Oke, pertanyaan keempat dok berarti. Tidur sering diremehkan karena Buat saya tidur tuh nggak diremehkan sih, jadi saya nggak bisa jawab ini sih. salah lagi. Ini tim kreatif deh. Kita butuh Salah tidur nih. sih ahlinya. Kita perlu tidur sih sebenarnya. Jadi kalau nggak tidur, yang ada jadi zombie terus besoknya sih. Jadi kayak nggak bisa di. Tidur jam berapa dok? Saya saya bener bukan. juga ini. Itu Bagus nih, juga. bagus nih. Oke. Saya not a morning person. Oke. Saya bisa tidur jam 11-an, tapi saya bangun jam 7. Oke, jam 7, jam 8. Jadi nggak keburu tuh meal prep. Tapi ada minimal tidur nggak sih dok sebenarnya yang disarankan dok? Yang tadi aku bilang, jadi tidur tuh bukan soal durasi, tapi soal quality. Quality. Iya. Jadi selama prinsip saya sih cuma satu, deep sleep-nya kekejar. Deep sleep salah satu sign-nya adalah nggak inget mimpi itu loh. Gitu. Hampir saya ngerasa tertampar lagi. Soalnya tidur saya rata-rata jam 1, bangun jam 5 lagi. Aduh. It's okay buat Yang penting deep night sleep person. ya. Iya, Selama nggak mimpi. Bahaya nih. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Alvin. Hidup sehat seharusnya terasa enjoyable. Saya udah hampir menebak. Kayaknya kesana deh. Iya. Kenapa dok? Harus kayak gimana sih dok? It's all about konsistensi. Kalau nggak disukain akan bailing. So jadi nggak dilakuin, manfaatnya nggak didapat. It's not an instant world. Jadi nggak kayak hari ini latihan, besok otot langsung jadi tuh nggak ada sih. Jadi memang harus disesuaikan. Nggak kayak hari ini diet, besok langsung langsing gitu. Kayaknya Iya nggak lagi. juga sih. Oke. Gitu. Jadi kayak memang perlu
di enjoyable supaya dia bisa konsisten. Oke. Wow. Oke. Wow. Udah hatam. Kitanya kalah 2 kali. Kejauh 2 kali. Oke. Sekarang ke Mbak Farhana. Kita genapkan pertanyaannya. Oke, yang keempat. Versi hidup sehat yang aku jalani sekarang adalah Olahraga dan jangan stres. oh ini Mbak Hana ini harus kita undang lagi nih untuk di sesi selanjutnya tentang mental health nih. Kenapa Mbak? Apa menurut Mbak itu sepenting apa? Kembali lagi ke definisi WHO ya, untuk kesehatan itu kan bukan cuman ketiadaan penyakit nih kata WHO, tapi juga kesejahteraan fisik, mental, sama sosial. Berarti dari definisinya aja udah tepat gitu ya. Kita nggak cuman harus sehat raga, tapi sehat jiwa juga. Pokoknya olahraga juga nurunin tingkat stres juga ya dok. Betul. Inilah perksnya kalau kita ngundang semuanya adalah medis. Jawabannya WHO lagi. Oke, pertanyaan terakhir Man. Pesan buat orang yang merasa gagal hidup sehat. Wow, untuk yang merasa gagal hidup sehat atau gagal diet, jangan nyalahin diri sendiri. It's better to keep going, sedikit-sedikit. Bahasa Sundanya lelaunan juga, nggak apa-apa gitu pelan-pelan ya. Karena yang penting ada progresnya. And remember, small progress is still progress. Wow, daging banget. Ini luar biasa. Ternyata dijawab dengan sangat mudah. Tim kreatif tolong pikirkan pertanyaan lebih susah lagi nanti ya. Kita kalah 2 kali. 1+1. Oke, jadi kita sudah di ujung acara untuk kali ini. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup, kita boleh minta closing statement lah untuk pesan-pesan dan tips dan trik ya mungkin ya kepada kawan-kawan obrolan kesehatan. Boleh dari Dr. Alvin dulu? Buat saya untuk teman-teman mulai dulu untuk latihan fisiknya, dapatkan durasi selama 150 menit selama 1 minggunya itu. Wow, langsung ke solusi, gak boleh cheating gitu. Oke, mungkin ke Mbak Farhana. Oke, buat teman-teman yang merasa takut buat mulai berolahraga atau mungkin insecure, aku mau ngasih tahu kalau gym atau any kind of olahraga itu adalah tempat yang harusnya inklusif, tidak memandang gender, tidak memandang usia, mau baru mulai pas udah usia tua, belum pernah olahraga sebelumnya, nggak apa-apa, dan nggak ada istilah kayak body shaming. Pokoknya kita olahraga bukan buat tuntutan fisik, tapi untuk bisa menghabiskan sisa hidup dengan lebih sehat. Gitu. Wah, luar biasa. Oke, ini daging banget lah. Ini sayang banget kalau nggak sampai ke teman-teman ya obrolan kesehatan. Ya, kembali lagi pas banget topik kita tentang hidup sehat resolusi 2026 nih. Dan tentunya kita juga didukung nih dengan makanan sehat ya, Diet Go Healthy Fun Diet gitu kan, dimana ya pas banget nih kalau tadi Mbak Hana udah ngomongin berkali-kali ya. Betul. Ya, opsi ini banyak ya, dokter juga menyampaikan opsi banyak. Pilih merchant yang sesuai yang bisa menghadirkan opsi-opsi hidup lebih sehat. Betul nggak dok? Betul, dan yang penting juga tadi, hidup sehat itu nggak harus juga enak gitu. Jadi makanya Diet Go ini adalah diet yang enak juga gitu. Luar biasa. Baik, terima kasih Dokter Alvin dan Mbak Farhana. Kita sudah di ujung, tapi tetap ini bukan terakhir, masih banyak episode selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen kalau bisa, dan subscribe. Sebarkan kebaikan ini untuk orang lainnya. Dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya di Obral Kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.